Saya mohon, kalau boleh saya mohon, saya mohon. Kalau saya perlu cium tangan ikhwan, saya cium tangan Anda. Dengarkan baik-baik. Jika ada kesempatannya, jangan tinggalkan, karena tidak mudah untuk mendapatkan dia lagi. Ini amalan, gak ada bandingannya. Kan rumus cepatnya begini. Nabi itu meminta kita cerdas beramal. Bahkan kalau modalnya sedikit, kata Nabi, cari yang keuntungannya banyak. Namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya, kita wafat, pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya. Contoh cepat. Kita punya 50.000. Tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan pada orang, dia makan, ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran. Beli mushaf, modal 50.000. Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan. Dan pahalanya sama, setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Kalau sekarang dia bacakan, nilainya lebih tinggi daripada hari biasa. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan nggak pernah dia menghafalkan, membaca cuma sekali. Dia kan ulang-ulang. Satu ayat diulang. Dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Berapa pahala yang dapatkan? Dan nggak pernah ada orang penghafal Quran baca cuma sehuruf. Siapa nih? Ini Pak Nur palanya udah banyak, sehuruf aja. Nun, dah simpen. Cari yang lain. Nggak ada. Dia terus. Dan kalau mushafnya nggak ada, kan penghafal Qurannya ada. Dia mengajar lagi, modal cuma 50.000, Anda wafat, dia punya murid 1.000. Dan terus. Maka cari yang cerdas. Boleh hari ini, keluarkan semua jenis sholat, keluarkan. Ini cepat sekali. Begitu dosa diampuni, dapat pahala senilai jihad. Sudah. Ini cara cepat mendapatkan surga selevel dengan Nabi. Karena status orang beramal jihad, wafatnya syahid, syuhada, itu syuhada itu golongan di antara 3 golongan yang tinggalnya dengan semua Nabi di surga. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW, semua Nabi. Beberapa Nabi namanya Anbiya. Surah ke-21 Al-Anbiya, karena disebutkan kisah beberapa Nabi. Nabi Ayyub, Nabi Yunus, dan seterusnya. Ya, tapi kalau semua nabi, nabiyin. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Buka Quran surah keempat, ayat 69. Ada 3 golongan yang tinggal dengan semua nabi. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang tinggal dengan semua nabi di surganya. Siapa mereka? Awas hati-hati. Wasyuhada'i. Ya, nabiyina wasiddiqina, wasyuhada wassalihin. As-siddiqin, orang-orang yang jujur mengamalkan isi Quran. Di kamu pengusaha, kata Allah, berusaha yang baik, dia kerjakan dengan baik. Jujur, dia jujur, masuk golongan siddiqin. Siddiq itu bukan cuma benar, tapi membenarkan apa yang Allah perintahkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika diprovokasi oleh Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya, diprovokasi, terutama Abu Jahal. Tinggal 1 orang nih, kalau dia ini bisa ikut dengan saya, selesai dakwahnya Muhammad SAW. Rumahnya sahabat Abu Bakar sekarang yang Hotel Hilton. Ya, ini kalau teman-teman ikut umrah atau satu situasi, nanti saya tunjukkan tuh. Ini kalau teman-teman umrah atau haji dari Zamzam geser Hotel Hilton. Hotel Hilton tuh masuk naik tangga yang eskalator ke atas, jangan masuk. Naik lagi ke atas sekali. Di situ ada musola, itu rumahnya sahabat Abu Bakar dulu. Di situ. Diprovokasi, dicari. Tinggal 1 orang lagi, kalau dia percaya dengan saya, selesai dakwah Muhammad. Ditarik, dibawa ke Jabal Qubais. Dengarkan apa kata Muhammad. Kata Abu Bakar apa? Kata Nabi Muhammad, saya tadi malam barusan diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi ke sini. Semua ketawa termasuk Abu Jahal. Dikira Abu Bakar akan mengatakan, ya sudah, Muhammad pendusta. Apa kata Abu Bakar? Kalaulah Muhammad SAW mengatakan, sekarang di belakang bukit Jabal ini, Jabal Qubais, ada musuh akan menyerang kita dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya kepadanya. Membenarkan apa yang disampaikan Nabi dengan sepenuh jiwa, itu namanya shadiq. Tapi kalau terus dibenarkan dengan penuh keyakinan, siddiq. Jamannya siddiqin. Anda pengusaha, Anda yakin dengan hukum Allah, riba tinggalkan, ini yang gak bagus tinggalkan, Anda masuk ke golongan siddiqin. Anda yakin dengan amalan sedekah, kerjakan, siddiqin. Syuhada ini terakhir solihin. Ya, tidak cukup dengan nama, saya Pak Solihin Ustaz, bisa gak masuk surga dengan Nabi? Tidak. 3 golongan ini. Jadi kalau Anda berhasil wafat saat ini, misalnya wallahu a'lam, wafat sudah amalan tinggi, dosa diampuni karena taubat, dan sesurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak kalau ditanya, "Akhi, kamu siapa?" "Saya fulan."
Kamu di surga mana? Oh, saya dengan Habib Fulan, Ustaz Fulan, Syekh Fulan. Wah, luar biasa. Kamu di mana? Saya di surga adalah di mana sih? Sebelah sana. Karena nggak bisa ngejar karena levelnya tinggi. Tapi yang tinggi bisa turun ke bawah. Bisa bahkan dikunjungi oleh semua malaikat. Ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dikunjungi semua malaikat. Dahsyat. Kamu di mana? Kamu dengan siapa? Depan saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf. Masya Allah. Ganteng-ganteng Nabi. Dulu ente nonton sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini ganteng-ganteng Nabi. Samping kanan saya Nabi Muhammad SAW. Indah. Nah ini amalannya. Terus puncaknya nanti saat Idul Adha. Bagi yang berkurban siapkan izin ya, mengingatkan sebelum kita berdialog, kurang lebih ada 20 menit ke depan atau 15 menit lah ya. Kalau sudah berniat kurban, tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai disembelih hewannya. Ya, sampai disembelih hewannya. Memang ada yang berpendapat hewan kurban, tapi saya tidak mohon maaf, tidak condong pada pendapat ini. Yang lebih kuat itu jangan potong kuku dan rambut yang melekat pada orang yang akan berkurbannya. Dalilnya hadis Muslim jilid yang ke-7, kemudian di nomor hadis 1977, paling kanan sebelah atas dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahalla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a." Kalau ada seorang di antara Anda ingin berkurban, kemudian tiba awal Dzulhijjah, sudah siap dengan hewan kurbannya. Jadi teman-teman sudah siap, sudah beli nih, sudah bayar. Maka jangan sentuh, jangan potong semua rambut yang melekat pada tubuhnya dari rambut sampai bagian bawah plus kuku. Ya, jangan disentuh sampai hewan kurban disembelih. Begitu selesai, terus berdoa tadi, baru kemudian kita boleh cukur, boleh potong. Apa hikmahnya? Supaya Allah berkenan mengampuni semua dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki di kukunya. Khawatirnya sebelum diampuni terpisah itu dan pernah berbuat maksiat bersaksi di hadapan Allah. Walaupun diampuni juga, cuman dia bersaksi. Mirip orang masuk pengadilan, dibuka semuanya, cuman vonisnya bebas. Vonis bebas, cuman dibuka. Ada orang yang bersaksi semua di hadapan Allah, cuma ditutup oleh Allah. Tapi kan malu juga di hadapan Allah dibuka. Lebih baik tempat SP3 kan? Nggak dibahas, selesai. Dipotong semua, habiskan semua. Begitu di sana membaca Bismillahi Allahu Akbar, lontar jumrah, di sini menyembelih. Sifat hewani kita sembelih Bismillahi Allahu Akbar dengan bacaan yang sama. Tanggalnya sama, 10. Bismillahi Allahu Akbar. Baru menghadap ke kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana. Banyak diucapkan, tapi yang jarang masuk ke hati. Ya Allah, hari ini aku pasrahkan diriku sepenuh hati dan jiwaku, sepenuh diriku. Jika aku pernah beramal sampai dengan korbanku saat ini, maka semua aku niatkan untukmu ya Allah. Ya Allah, jika aku masih ada punya kesempatan hidup dari mulai saat ini, maka mohon bimbing aku lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi jika aku wafat hari ini ya Allah, mau mati, mohon jadikan wafatku wafat yang baik dalam hari ini. Jika engkau masih berikan aku kesempatan untuk menjalani kehidupan, aku berjanji mulai detik ini, aku akan tunduk patuh pada semua ketentuan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Kalau ada orang pertama yang akan tunduk, aku sekarang orang pertama yang akan tunduk ya Allah. Aku berjanji akan jadi muslim yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya.